Masih punya modal nggak buat investasi? Atau udah kepake semua? Atau ada yang bingung nih mungkin sebelum saya mulai, saya kepengen interaksi dulu dikit, pengen tahu ya. Masih ya? Yang buat investasi gimana? Tinggal 20%? Masih ada? Yang masih banyak ada nggak? Oke, yang buat investasi nih ya, yang udah sempat beli kemarin-kemarin, mungkin ada member yang udah ikut dari September, dari Oktober, terutama yang udah all in. Kira-kira portfolionya saham-saham itu range berapa persenan sih? Boleh coba ditulis di sini. Saya pengen teman-teman masih punya modal buat investing tapi bingung mau masuk kemana. Kalau yang udah cuan berapa tuh? Rata-rata, wih, udah cuan 89%. Ada lagi? Cuan berapa persenan rata-rata? Oke, oke. Jadi hari ini saya akan update juga ya untuk perkembangan market gimana sih IHSG udah naik sampai setinggi ini. Baru join modal masih full. Oke. Udah all in, sisa untuk trading sama sih saya juga sih. Yang buat baru join nanti saya akan kasih tahu juga apa yang harus dilakukan ya. Saya mau share screen, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang harus lihat cara kita udah berusaha untuk naikin dari Zoom ini, tapi kemarin masih ada sedikit kendala teknis dan kita lagi mengusahakan ke tim Zoom-nya. Oke, teman-teman semuanya, judul SODV kali ini, apa sih SODV? SODV itu singkatan dari seminar online Diskon Vaganza. Kenapa dikasih nama Diskon Vaganza? Karena di tahun 2020 ini ada banyak banget saham-saham yang terdiskon luar biasa. Sehingga saya bisa bilang ini mirip tahun 2008. Sebenarnya sih diskonnya lebih gede tahun 2008 ya. Dan lebih lama waktu itu diskonnya gitu. Kalau 2020 ini recovery-nya cepat banget di Maret kemarin, sehingga September yang lalu itu saya nggak mau hilang kesempatan. September, Oktober, langsung waktu itu saya banyak nge-live dan di Mtrade sendiri kita agresif untuk masuk buat investing. Anyway, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan merasa kayak ketinggalan peluang, karena peluang akan selalu ada. Kenapa saya kasih nama third liner, saham third liner yay or nay? Karena akhir-akhir ini banyak banget yang third liner mulai jalan, di mana saham-saham blue chip itu udah naik tinggi, kemudian disusul saham second liner, lalu komoditas. Nah, kita selalu lebih cepat daripada market ya. Kita akan berusaha untuk selalu lebih cepat daripada market. Jadi ketika saham properti dan konstruksi waktu itu belum lari-larian, di September, Oktober kita udah agresif ngomong tentang properti dan konstruksi, potensinya. Kemudian setelah itu sebelum saham pertama properti dulu, yang kedua konstruksi ya. Kemudian saham konstruksi, habis itu kita beralih ke coal ya, sebenarnya bukan beralih sih ya, yang mulai jalan itu coal dan juga CPO kita udah bahas di SODV sekitaran 1-2 pekan yang lalu. Nah, what's next ke depannya tuh apa ya, yang akan berpotensi ke depan apa? Karena saya lihat untuk saham-saham big cap, saham-saham second liner udah jalan dan masih akan lanjut jalan. Jadi masih akan lanjut jalan, maka saham-saham third liner pilihan ketiga ini juga akan mulai naik. Nah, gimana caranya kalau buat saham third liner ini buat trading aja? Ada yang boleh di trading, ada yang nggak boleh. Caranya gimana? Ntar saya kasih tahu. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sekuritas semuanya, dan buat teman-teman yang mau buka akun saham, ini ada banyak sekuritas yang teman-teman bisa pilih 1 atau 2 buat investasi ataupun trading.
Oke, ya jadi global overview. Sebelum saya bahas tentang strategi investasi dan trading saat ini, saya mau bahas dulu tentang kondisi market global dan juga nasional secara makroekonomi. Jadi top to down selalu ya, dari tiap SODV kita selalu belajarnya dengan cara top to down. COVID-19 masih naik, tapi sepertinya banyak negara juga sudah mulai terbiasa, sudah mulai beradaptasi dengan kondisi new normal. Bahkan di Indonesia sendiri pun COVID-19 masih sangat tinggi, namun tingkat fatality atau tingkat kematian di Indonesia sudah berkurang. Karena dokter-dokternya mungkin juga mereka sudah berpengalaman. Itu resiko yang besar jika dibarengi dengan perkembangan efektivitas dari vaksin. Saya rasa ini tidak akan jadi satu resiko yang besar, kecuali tahu-tahu perkembangan untuk vaksin menjadi tidak efektif sehingga market merespon dengan sangat negatif, dan kalau terjadi seperti itu gold bisa naik. Sementara ini perkembangan vaksin masih oke, sehingga gold bisa agak-agak turun, saham lanjut naik ya. Bagaimana dengan stimulus yang akan diberikan oleh Joe Biden? Joe Biden dilantik Januari. Kalau market menunggu stimulus, maka stimulus kemungkinan akan keluar sekitar Januari atau Februari, di mana itu akan menjadi sentimen bagus yang berikutnya setelah window dressing, setelah January effect. Jadi masih akan ada sentimen bagus lainnya. Jadi bagus ya, nggak semua sentimen positifnya tuh keluar sekarang. Kalau sentimen positif keluar sekarang, market akan sangat cepat naik. Nanti banyak yang ketinggalan peluang juga, teman-teman yang nggak siap. Dan malah cepat turunnya. Kalau bubble cepat naik, cepat turun. Oke. PMI saya udah ceritakan beberapa kali bahwa PMI ini naik terus, dan bahkan Amerika seperti nggak mau ketinggalan dari China. Kemarin udah di atas 50 selama beberapa bulan terakhir, dan ini break record dari tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang takut dengan coronavirus, takut dengan lockdown, di mana Amerika ini semuanya terjadi peningkatan untuk coronavirus, ya, teman-teman bisa lihat untuk PMI ini di Amerika naik di atas 55. Ini sangat keren sekali, sehingga kita nggak usah terlalu khawatir dengan COVID-19. Apakah bisa berbalik turun? Apa yang menjadi resiko dari market? Jika sampai terjadi lockdown lagi, otomatis PMI ini juga turun. Ini menunjukkan aktivitas manufaktur di US. Itu yang kita perlu waspadai juga, ya. Yang penting masih ada stimulus sih, itu masih agak-agak aman ya buat market ya. Oke, namun sekarang juga masih belum ada lockdown yang sampai gimana banget. Kita nggak usah terlalu khawatir. Nanti jika kondisi berbalik, pasti kita akan infoin, M-Trade akan infoin. Nah, ini tadi PMI manufaktur, ini PMI untuk industri jasa. Ini juga udah naik. Oke, ini update untuk vaksin. Vaksin ini efektivitasnya sudah mulai bagus, baik Moderna, Pfizer, maupun Gamaleya atau Sputnik. Ini kalau nggak salah, ya ini dari Amerika ya. Oke. Ini sentimen positif untuk Joe Biden terpilih ini udah terdiskon di market kemarin, saham juga udah naik. Di Indonesia COVID-19 juga masih lumayan tinggi. Kalau bicara tentang Indonesia sih sebenarnya ini bicara tentang ekonomi RI terbaik kedua setelah China. Sebenarnya ini tergantung datanya ya, dilihat dari mananya sebenarnya. Kalau dilihat cuman dari satu sisi ini aja, untuk growth dari GDP tahunan ini memang mungkin lebih baik daripada, sedikit lebih baik daripada negara-negara lain ya, nomor 2 setelah China. Tapi kalau kita perhatikan secara pertumbuhan sel, secara banyak hal, dari banyak faktor, itu Indonesia masih kalah dengan beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya dengan Vietnam dan tentunya India. PMI India jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi sebenarnya ngelihat data tuh nggak bisa cuman dari satu aja ini. Cuman ya anyway, Indonesia not bad, sehingga ini juga yang menjadi satu pilihan dari investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi nilai tambah plus adanya Omnibus Law masih di highlight. Tahun 2021 akan bagus di situ. Oke, jadi
apa yang harus kita lakukan nanti saya akan kasih tahu ya. BI memperkirakan akan terjadi inflasi yang lebih tinggi pada bulan November. Jadi itu sebuah hal yang sangat bagus sekali. Nah, bicara tentang Omnibus Law sendiri, kenapa kita perlu Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa Indonesia saat ini untuk Government Effectiveness Index-nya juga masih belum terlalu tinggi, masih kalah dibandingkan dengan Malaysia. Vietnam sebenarnya lebih tinggi kalau dilihat dari manufaktur ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini akan sangat mendorong sekali untuk penciptaan tenaga kerja di Indonesia, pengadaan tanah, perluasan kegiatan di KEK, artinya semuanya ini kalau saya boleh rangkum, ini sangat bagus sekali untuk semua industri, terutama industri manufaktur dan juga industri untuk properti. Jadi ada banyak sekali reformation. Sekarang kita kalau mau lihat untuk Undang-Undang Cipta Kerja, fokusnya adalah saham-saham blue chip dan saham-saham second liner. Sedangkan kalau saham-saham third linernya ini sangat-sangat seasonal, sangat cyclical banget buat trading aja gitu. Nah, apa yang harus dilakukan saat ini? Banyak yang bingung, ada yang udah punya saham untuk investasi, ada yang belum. Terutama itu pertanyaan terbesarnya, terutama yang masih punya modal untuk investasi. Kalau yang sudah punya untuk investasi, yang udah tadi saya baca di chat juga banyak yang udah punya kayak 90-100%, saya sih udah full juga, itu tinggal ngehold aja. Palingan kalau ada sisa uang kayak 10-20% dari total modal itu buat trading. Ya, oke. Jadi saya review dikit untuk IHSG dari bulan Maret kemarin udah naik 4. Sorry, saya salah gambar. Ini sampai ke sini, ini udah naik 47%. Dan kalau dari bulan September, dari bottom September dan Oktober, di mana kemarin kita sangat agresif masuk, itu udah naik 20%. Saya ngelihat sendiri untuk pertambahan jumlah SID baru itu artinya orang mau investasi saham yang baru di September kemarin tuh sangat sepi sekali. Ini menunjukkan bahwa psikologi market di September Oktober itu sangat pesimis. Meskipun saya ada bilang untuk ayo beli buat investasi. Kalau bukan di EM Trade orang-orang nggak akan yakin karena mereka dengar live cuma sekali, dengar TikTok cuma sekali dan seringkali di debat market lagi mau Indonesia lagi mau resesi kok malah masuk. Harusnya yang benar ya masuk ketika belum pulih. Karena apa? Karena pasar saham itu bersifat forward looking, bersifat prediktif ya. Jadi mesti masuk duluan gitu. Jangan nunggu year on year udah bagus kinerja secara year on year. Saya sempat ngobrol dengan teman saya ngomong, "Ellen kok kamu berani sih masuk di ini September Oktober kan year on year-nya masih boncos semua." Lah, kalau kita nunggu year on year-nya udah positif semua, earnings dari perusahaan secara tahunan udah positif, itu artinya market udah naik. Jadi kita ngelihatnya secara kuartalan. Kuartalan itu kinerja emiten sudah banyak yang membaik dan month on month sales juga udah banyak yang membaik. Jadi waktu itu September meskipun yang super trader yang trading waktu itu banyak kena cut loss karena kenapa waktu itu kita banyakin super trader di Agustus tuh market udah uptrend. Ini kalau teman-teman yang bisa ngerti baca chart, yang udah member lama mungkin ya, ini di sini sebenarnya pas di support gitu, jadi pas di uptrend gitu. Dan waktu itu breakdown trend, yang trading banyak kena cut loss itu, tapi kita switch ke investing semuanya karena momen buat investing. Jadi waktu itu sifatnya forward looking, sampai sekarang pun masih forward looking. Dan dari September sampai saat ini udah naik sekitaran 20%. Sampai sekarang ya. Ini aku turunin dikit. Ya, ini udah naik 20%. Target IHSG di akhir tahun perkiraan saya di angka berapa? Perkiraan saya IHSG di akhir tahun itu sekitaran angka 6.000. Ini untuk angka pesimisnya. Sedangkan untuk angka optimisnya bisa sampai angka 6.300 jika ini rally-nya kencang banget. Di mana dalam sebulan aja IHSG kemarin udah naik sekitaran 9% dalam November ini. Saya akan buka chart-nya biar lebih kelihatan. November ya, dari bottom di bulan November kemarin
sampai sekarang nih IHSG udah naik 13%. Kalau misalkan 13% naik lagi dengan speed yang sama, maka akhir tahun IHSG bisa mencapai angka 6.300. Nah, otomatis kalau sampai IHSG bisa naik kencang, yang naik duluan apa? Pastinya blue chip dong, karena blue chip yang mendorong IHSG naik. Yaitu beberapa di antaranya adalah BCA, BRI, BMRI, BBNI, ICBP, dan juga yang lelet banget Unilever. Aku juga memperkirakan Unilever bakalan gerak di Desember ini ya, selalu ada gilirannya. Dan Unilever itu bukan saham jelek, bukan perusahaan jelek, perusahaan bagus. Pasti dia belum jalan, pasti dia juga akan diambil juga sama Big Fund. Oke, sekarang kita perhatikan gimana strateginya. Ini udah sering kali saya bahas, setiap SODV pasti saya bahas. Saya akan rangkum aja, saya anggap teman-teman di sini udah ngerti semuanya ya. Kalau misalkan belum ngerti, boleh nonton video Investart. Ya, jadi nanti video Investart sepertinya juga ada di-upload di IM-Trade. Kalau belum bisa coach tolong di-upload juga. Nah, Investart itu ngajarin tentang bedanya investasi dan trading, very basic. Saya cuma mau ingetin aja tentang perbedaan mendasarnya. Dalam investasi kita harus fokus pada fundamental dulu, baru teknikal. Ya, teknikal pelengkap. Sedangkan ketika trading kita fokus pada teknikal dulu, fundamental pelengkap. Contoh, ketika kita trading saham BRIS, maka fundamental aksi korporasi merger itu menjadi pelengkap pemanis berita, jadi membuat kita semakin yakin, menambah conviction. Demikian pula dengan trading GIAA. GIAA kita sempat TikTok beberapa kali dan kemarin sempat masuk lagi. Saya personally masih nge-hold untuk GIAA karena profil risiko saya lebih berani terhadap resiko ya, terhadap manage resiko. Jadi saya masih hold. Nah, untuk GIAA sendiri contohnya kita menggunakan teknikal, tapi fundamental kita juga tambahkan pantau dari ini, dia dapat dana talangan dari pemerintah sebesar 8 triliun lebih untuk convertible bond. Dan sekarang juga melihat penambahan jumlah penumpang semakin stabil, harga tiket pesawatnya dinaikkan, tapi orang juga masih mau. Sekarang udah mulai banyak yang naik pesawat. Bandara udah mulai rame. Jadi kita melihat dari faktor itu juga, cuman itu jadi pelengkap. Kita akan ajarin hari ini banyak teknikalnya untuk ngebaca tentang akumulasi dan distribusi. Senang dong ya, semuanya pada suka kalau ini bahas tentang akumulasi distribusi. Banyak yang nanya tentang bandarmologi gimana sih kalau bandarmologi melihat bid offer itu terlalu minor sekali. Maka hari ini saya akan ajak teman-teman kembali untuk melihat secara price and volume. Itu lebih kelihatan arah geraknya kemana. Nah, kalau untuk investasi, kita fokus dengan strategi value investing buat saham-saham blue chip, mix dengan growth investing, dilihat bisnisnya dan earnings-nya. Untuk saham-saham properti dan konstruksi dan saham lain yang terdampak COVID-19, kita melihat value berdasarkan PBV, bukan melihat berdasarkan earnings, karena earnings 2020 benar-benar kena gebuk banget. Dan kita melihatnya juga selain berdasarkan valuasi PBV, kita melihat potensi turnaround story di tahun 2021 nanti. Plus, untuk saham-saham turnaround, kita juga melihat secara teknikal untuk pelengkap. Nah, teman-teman, cara belinya untuk investasi bisa sekali hajar beli, bisa nyicil, atau dengan cara dollar cost averaging. Saya cuma note, teman-teman, buat saham-saham untuk investasi, saat ini sudah mencapai level, banyak yang mencapai level maksimal buy ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya, ini saya bilang dulu what to do-nya, buat teman-teman yang belum punya, boleh masuk pada beberapa saham yang masih di dalam range beli kita. Nanti saya kasih untuk masing-masing max buy-nya di angka berapa. Kemarin sore kita ada naikin dikit untuk max buy-nya karena ada banyak banget member yang atau user yang ternyata belum punya saham buat investing. Yang membedakan adalah kalau Anda masuk di bulan September dan Oktober kemarin, waktu Anda join di September Oktober itu bulan sepi-sepinya, orang malas masuk di saham kalau lagi turun, tapi padahal waktu itu kesempatan banget. Jika di September, Oktober Anda masuk, atau di Maret kemarin, April Anda masuk, maka waktu itu Anda boleh masuknya banyakan boleh. Ya, dan waktu itu kita ada agak-agak vokal kayak BCA 27.000 kita sebut beberapa kali.
Jika dulu Anda sudah punya, di September, Oktober, Anda sudah punya barang, Anda sudah beli, Maret udah punya, sekarang mau nambah lagi at any price boleh, mau hajar kanan boleh, karena Anda udah punya harga murah. Sekarang tinggal ngelengkapin aja. Ibarat ember tuh udah diisi batu-batu besar, Anda sekarang tinggal ngelengkapin dengan batu-batu yang lebih kecil. Jadi Anda mau nambah lagi, boleh. Tapi jika Anda sama sekali belum punya atau nol buat investasi, Anda belum punya sama sekali, maka jumlah untuk saham yang diinvestasi nggak bisa terlalu banyak. Aku mau manage risiko. Aku kasih contoh kayak gini. Misal Anda punya modal, ini contoh aja biar gampang untuk ngitungnya. Modal 1M. 80% investasi, 20% trading. Berarti 800 juta buat investasi kan? Nah, kalau tadinya di September, Oktober, Anda boleh masuk 1M, sekarang untuk investasi itu mungkin sekitaran maksimal, total modal 1M. Kalau dulu September, Oktober total modal 1M, sekarang maksimal mungkin sekitaran 700 atau 600 aja. Paham ya? Ini disesuaikan dengan keuangan masing-masing. Ada yang mampunya ratusan juta, puluhan juta, atau jutaan, itu sesuaikan dengan masing-masing. Kenyamanan diri masing-masing. Saya cuma mau kasih tahu sekarang tuh barometernya, ukuran tingkat risikonya gimana. Udah agak-agak naik ya. Jadi kalau di September Oktober kemarin bisa full misalkan 1M masuk di saham, sekarang tuh duit yang dimasukin saham mungkin sekitaran 70%-nya kayak 700 juta atau 600 juta. Misalkan 600 juta yang 100 buat trading, yang 500-nya buat investing. Kenapa? Karena harga saat ini udah beda banget dengan Oktober dan September yang lalu. Itu tipsnya buat yang belum punya saham. Yang udah punya saham, jalanin sesuai dengan plan Anda. Jadi masih sisa 20%, mau ambil silahkan, langsung hajar kanan besok Senin pun nggak masalah. Bahkan di atas harga, di atas, misalkan ada saham yang Anda suka di atas maksimal buy kita nih, tapi Anda udah punya modal bawah banget, hajar kanan juga nggak masalah. ICBP misalnya, saya lihat ICBP pekan depan bakalan naik. Anda udah punya ICBP di bawah, hajar kanan nggak apa-apa sesuai dengan sisa modal Anda. Tapi kalau baru punya, contoh dari awalnya mau masukin 1M, ternyata sekarang jadi 600 aja, misalkan 100 buat trading, 500 buat investasi, buat 5 saham, ya baru Anda boleh masuk sesuai dengan max buy kita. Oke ya. Jadi pembatasan risikonya bisa nonton SODV pekan lalu juga. Untuk investasi itu lebih ke diversifikasi dan antisipasi, tidak ada stop loss. Termasuk antisipasi belinya harus di valuasi yang sangat murah. Kayak yang tadi saya ajarin, diversifikasi, antisipasi modal itu termasuk cara pembatasan risikonya. Sedangkan untuk trader, diversifikasi dan juga ada stop loss. Oke, ini adalah Investing Journal MTrade tahun 2020. Ini upside tinggi, ini ada yang salah nih di IC, di INDF nih kayaknya. Ya, jadi ini upside tingginya, ini upside rendahnya. Profitnya sejak beli awal dulu, udah untung berapa? Ini di Maret, yang ini keuntungan sekitaran bulan September, yang masih lelet banget tuh Unilever dan juga KB Pharma. Perkiraan saya bakalan jalan di Desember nanti. Oke, ini ada max buy-nya, kita udah update semua. Bapak Ibu bisa lihat di broadcast, untuk broadcast IM-Trade kemarin, ataupun bisa lihat juga dari e-book. E-book hanya diberikan untuk member. Jadi mohon maaf untuk yang nanti sore nonton replay, e-book ini hanya untuk member saja. Sedangkan untuk second liner stocks ini kita udah update juga ya. Oke, ini udah update juga untuk second liner stocks-nya. Direkomendasi untuk investing tuh sejak September sampai Oktober. Jadi September, Oktober. Oke. Ya ini kira-kira harganya kayak gitu ya. Perhatikan di sini max buy-nya. Ini max size kita ada potensi untuk edit ya Bapak Ibu ya. Oke.
saham lagi. Oke, sorry, agak nge-lag ya. Saya coba untuk ganti WiFi. Oh, cek. Morning, sudah lancar kah? Oke. Tadi ada sempat ganti WiFi ya. Saya ganti WiFi 2 kali tadi. Oke, saya share screen lagi. Thank you. Nah, tadi sampai mana ya? Tadi keputusnya pas sampai mana? Saya ulang. Slide sebelum ini ya, max buy ya. Kenapa patokan pada max buy bukan pada upside-nya? Gini, kita tidak bisa mengontrol saham itu bisa naik sampai level berapa. Yang bisa kita kontrol adalah dengan melihat saat ini valuasi saham itu di harga berapa. Jadi max buy di harga berapa itu sebenarnya itu secara valuasinya juga gitu. Oke, saya akan lanjutkan di sini. Bicara tentang saham berdasarkan kapitalisasi pasar. Ya, ini sebenarnya di bursa juga tidak ada definisi secara pasti. Ini adalah definisi yang di market dan juga sifatnya subjektif ya. Jadi ini saya kasih definisi sendiri nih. Nah, untuk saham big caps atau saham first liner itu kapitalisasi marketnya kalau di Indonesia lebih dari 40 ya. Dari satu saham Apple atau McD itu udah ngelebihin dari kapitalisasi seluruh saham di Indonesia. Oke, peluangnya di Indonesia masih sangat banyak sekali ya. Jadi plus minus ya. Kalau di US investasinya saham teknologi, kalau di Indonesia lebih ke banking dan juga consumer good. Di Indonesia untuk peluangnya juga masih sangat banyak sekali, jadi nggak usah sampai mikirin ke US karena kapitalisasi segini pun udah cukup lah buat kita. Ya, untuk papan perdagangannya lebih baik pilih yang papan utama. Apakah harus LQ45? Tidak harus, karena kadang-kadang LQ45 pun ada saham-saham yang bisa pergerakannya sangat volatile sekali gitu. Namanya aja liquid 45 ya. Jadi kadang-kadang kalau liquid dia juga bisa frekuensi perdagangan tinggi gitu. Oke, tingkat likuiditas. Likuiditas itu artinya jumlah saham yang beredar, yang ditransaksikan, dan yang ditransaksikan tinggi. Ya, biasanya lumayan tinggi. Jadi kalau Anda mau beli saham ini, nggak usah khawatir mau jualan gimana. Sedangkan perbandingannya, langsung bandingkan dengan saham small caps atau third liner. Ini bahayanya gampang naik AR atas, gampang turun juga kena AR bawah. Ya, jadi ini agak-agak riskan ketika kena air bawah beberapa kali mau jualan juga susah.
Biasanya kalau saham-saham seperti ini kita akan kasih PS ketika kita trading saham third liner, kita akan kasih PS saham ini high risk. Jadi Anda tidak harus masuk. Oke, nanti kita akan kasih tahu ya mana yang second liner, mana yang third liner, dan mana yang blue chip. Fundamentalnya biasanya kalau big caps bagus, medium atau second liner ada yang bagus, third liner ini bukan kurang bagus, sebenarnya masih struggling, dan beberapa fundamental bagus. Ada saham third liner yang fundamentalnya bagus, tapi memang dia ukuran perusahaannya masih kecil, sehingga ketika dia rilis di bursa juga likuiditasnya masih kecil banget. Jadi istilah kata tuh bisa gampang digoreng ya. Oke. Nah, ini untuk tujuan kepemilikan sahamnya yang small caps atau third liner ini cenderung untuk trading mungkin sekitaran 1 sampai 2 hari aja. Tradingnya pakai strategi swing ya. Sedangkan kalau medium ini bisa trading untuk swing trading dan jangka menengah. Kalau big caps ketika dia habis jatuh ancur-ancuran kemarin di Maret kita bisa tradingin, tapi selebihnya saya lebih prefer untuk investing. Kalau kondisi udah normal, geraknya udah pelan-pelan banget. Ini 10 big caps di market. Gerakannya IHSG akan sangat mirip sekali dengan ini, dan sekarang TLKM naik jadi nomor 3. Kemarin dia nomor 4 ya. Dan kemarin waktu teman-teman panik kayak TLKM nggak gerak-gerak, nggak mungkin dia nggak gerak juga. Unilever meskipun dia slow, nggak mungkin dia nggak gerak juga ya. Dan kemudian ini ada satu saham, meskipun yang lainnya oke, ini satu saham, ini saya nggak pilih untuk investasi, nggak ya. Oke. Sorry, ada salah tulis dikit. Nah, ini ciri-ciri dari saham first liner tadi udah dijelaskan juga ya di table. Intinya saham ini jumlah sahamnya banyak dan harga saham tinggi. Market cap itu artinya kapitalisasi pasar, itu artinya jumlah saham dikali dengan harga. Jadi kapitalisasi market besar. Oke, terus kemudian floating saham yang beredar di publik itu lebih dari 7,5%, mostly banyak ya yang beredar ya, dan kondisi fundamentalnya cenderung stabil, bagus atau enggak tuh sifatnya sangat subjektif sekali. Kalau bisa dibilang sih earnings-nya cenderung stabil, nggak sampai yang minus-minus gimana, makanya bisa diukur dengan valuasinya price to earnings ratio. Oke. Nah, untuk saham second liner, ini geraknya lebih cepat. Saya akan kasih contoh untuk first liner-nya atau big caps-nya adalah di perbankan, big caps-nya misalkan BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Second liner-nya untuk perbankan ada BJBR, BJTM. Ini mungkin kalau bicara tentang kapitalisasinya agak beda-beda dikit, meleset dikit dari tabel, nggak usah dipusingin ya. Saya ngelihat dari dia punya likuiditas dari chartnya juga gitu, dari volatility dari chartnya. Ini second liner-nya ini. Nah, kalau untuk kayak agro, BBKP, BRIS, itu saya masukin ke third liner. Ya, jadi gerakannya gerakan saham third liner itu. Oke, saya kasih contoh lagi untuk saham first liner dari sektor komoditas ya, dari sektor komoditas. Komoditas itu blue chip PTBA, kemudian Adaro, second liner-nya ada Indi, Duit itu second liner. Jadi teman-teman bisa lihat gerakannya dia sangat cepat sekali. Cenderung gerakannya akan lebih cepat yang second liner ini, bisa buat trading. Nah, kalau untuk komoditas lagi CPO, AALI, first liner, second liner-nya ada LSIP, kemudian di sini ada BBPT dan SIMP. Ya, ini agak-agak bisa BBPT, SIMP bisa masuk ke second liner juga karena likuiditasnya juga cukup oke. Nah, biasanya saham-saham yang big caps atau first liner itu udah listing lama.
dan jumlah sahamnya banyak, jadi nggak mudah untuk melakukan manipulasi terhadap harga saham. Tapi kalau saham-saham yang second liner, third liner itu dia listingnya belum lama dan jumlahnya kecil, jumlah sahamnya dikit gitu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Sorry ya, ini nutupin di sini, saya kasih ini dulu. Oke, bentar, saya delete dulu deh ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, di mana kita bisa melihat secara kita melihat likuiditas dari saham tersebut. Selain dari bid offer, lihatnya dari sini. Justru malah lebih kelihatan dari volume. Jika volume perdagangannya dia stabil di atas rata-rata, ini adalah line rata-rata volume. Ini cenderung liquid. Dan juga harus melihat secara nominalnya juga. Kalau yang bid offer, total bid offer baru ratusan juta, di angka ratusan juta, itu belum termasuk besar. Nah, ini saya kasih contoh. Bisa perhatikan di sini. Nah, ini bid dan offernya sangat gede sekali ya. Gedenya taunya gimana? 4.300 dikali 12.000, 4.310 kali 12.026 kali 100. 51 miliar. Ya, ini jadi nggak gampang kalau mau ngegoreng saham ini gitu. Jadi lebih aman buat pemula. Bandingkan nanti dengan saham-saham yang lain ya. Sebenarnya nggak semua blue chip itu bid offer-nya besar. Ada beberapa blue chip yang bid offer-nya kecil juga. Contohnya Unilever, kalau dia lagi nggak rame, bid offer-nya kecil juga. Nah, ini contoh saham third liner. Ini chart-nya kayak gini, banyak kosong-kosongnya. Kemudian tahu-tahu naik. Apakah kita boleh trading kayak gini? Boleh dengan catatan dia punya likuiditas sudah mulai stabil. Artinya adalah sudah mulai stabil itu bukan yang baru bangun kayak gini. Kita nggak akan beli di sini. Nah, ini pelajaran kemarin kena di Deal juga ya. Terus kita jadi kasih note untuk saham-saham yang baru aja, volumenya baru bangun kayak gini, ini kita jangan masuk dulu gitu. Nah, kalau dia sudah mulai stabil, stabilnya juga nggak yang terlalu drastis naik turunnya kayak gini, kita mulai akan masukin ke watch atau untuk swing trading. Sekali lagi, selain melihat chart itu, kita melihat bid offer. Bid offer tuh bukan kita lihat kiri kanannya tebel tipisnya gitu, enggak. Kita hitung secara nominalnya. Kalau yang ini sebenarnya kebetulan contoh yang ini cukup bagus secara ininya bid offernya ya. Saya coba hitung. Untuk 284 dikali 23.048.00, kita lihat yang normal-normal aja karena yang ini 402 kan tinggi banget gitu. Oke, coba kita hitung. Sekitaran 600 jutaan. Nah, ini 600 jutaan. Jadi di angka ratusan juta di sini. Nah, ini be very careful, gampang banget kalau di harga di value likuiditas ratusan jutaan gini, ini masih gampang banget diguyur. Nah, ini contoh ya, ini contoh bid offer dari saham-saham big caps. Seperti yang tadi saya bilang, meskipun saham big caps tidak selalu bid offer-nya besar, contohnya di sini. Jadi kita tidak selalu melihat bid offer saja, tapi kita melihat secara keseluruhan volume perdagangan dari grafik dan juga kapitalisasinya. Nah, ini Telkom pas lagi rame. Ini ICBP juga gede. Oke. Ini kebetulan BCA-nya pas lagi sepi. Kemarin kan pas volumenya kecil ya, jadi ini BCA pas lagi sepi gitu. Terus ini perhatikan, kalau pas kayak gini biasa bid offer juga pas tinggi. Nah, kita melihat secara volume juga ya, teman-teman ya, kita perhatikan. Nanti kita akan belajar tentang markup dan markdown, akumulasi, dan juga distribusi. Ini contoh bid offer, saya baru mau kasih contoh bid offer dulu untuk di second liner stocks. Kalau pas dia lagi rame, volume perdagangan naik, biasanya juga jadi tebel. Kalau enggak, dia akan sangat tipis sekali kayak gini. 1350 dikali 38, sekitaran 45 jutaan aja ya. Jadi ini gampang ditarik juga nih bidnya gitu.
Oke. Kita akan belajar tentang markup dan markdown nanti ya. Nah, ini kita lihat juga beberapa saham yang secara volume ini kelihatan banget BIRD ya. Ini kelihatan banget di sini konvergen. Ini juga ini konvergen, harga naik, volume naik, harga turun, volumenya langsung turun. Ini kelihatan banget di sini. Saya akan zoom out chartnya. Jadi teman-teman bisa tahu apa itu markup, apa itu markdown. Saya bukan bilang saham ini digoreng ya, sensitif nih, nggak enak nanti. Saya cuma mau kasih lihat di mana big fund lagi banyak beli dan di mana sebagian investor, entah itu big fund, entah itu retail, itu lagi buang barang. Nah, ada yang namanya markup, ada yang namanya markdown. Ini adalah masa ketika banyak investor beli, akumulasi, dan di sini ini tuh markdown. Apa artinya markdown? Markdown adalah kondisi turun dengan volume kecil dengan tujuan, maaf ya, saya ngomongnya agak gimana nih, cari bahasa yang enak. Dengan tujuan untuk bikin retail tuh takut ya. Mungkin kalau digerakin sama market maker itu dengan tujuan bikin retail takut sehingga si market maker bisa masuk lagi ya. Jadi ini agak-agak sensitif, cuman saya harus ceritakan. Nah, tidak semua saham itu dimanipulasi. Bird belum tentu dia dimanipulasi. Bisa aja si investor beli di sini, oh beli borong sampai sini dia merasa kemahalan, aku nggak mau beli lagi, sebagian aku profit taking. Nah itu bahasa positifnya kayak gitu. Sebagian kecil profit taking dah, kemudian retailnya ikutan profit taking nih, takut nih turun. Oke, jualan gitu. Retail semakin takut, wah ternyata dia turun nih, cut loss. Makanya dari itu sebenarnya level cut loss dan level profit taking, kalau bisa sih jangan dikasih tahu di awal, tapi kita nggak mungkin nggak kasih tahu Anda untuk cut loss atau stop loss-nya. Kalau profit taking, kita kasih tahunya benar-benar real time. Paling kita kasih tahu resisten aja di awal. Upside itu berapa. Kembali lagi ya, ini namanya markdown. Ya, kemudian dia naik lagi. Ini apa yang terjadi di sini? Wah, ini udah turun lagi nih, udah murah lagi nih. Beli lagi dah, kumpulin lagi, beli. Kemudian terjadi lagi apa? Markdown lagi. Beli lagi, di sini juga di sini terjadi markdown lagi. Belum cukup barang nih, jual dulu deh sebagian, profit taking dikit. Nah, terus retail takut atau mungkin justru yang profit taking retail itu sendiri. Di sini big fund masuk, investor besar masuk lagi. Oke, udah murah lagi nih, beli lagi. Terus di markdown lagi. Masih mau lagi nggak? Masih mau nih, modalnya masih ada, sisa dikit nih. Oke. Buang dikit, volumenya makanya kecil ketika dibuang. Jualan, volume kecil, retailnya ketakutan juga jualan. Ketika retail ketakutan, di sini udah level yang murah banget. Di sini investor gede, mereka udah tahu akhir tahun bakalan sentimen positifnya banyak dan seterusnya ya. Masuk dengan volume tinggi, perhatikan di sini peningkatan volumenya sangat luar biasa sekali. Ini baru satu saham, BIRD. Dan saya nggak bisa ngomong fundamental dia bagus. Maka dari itu, saya fokus pada teknikal. Kalau fundamental untuk saham-saham seperti ini, sifatnya pelengkap saja. Ya. Jadi memang ada beberapa pengembangan yang dilakukan, tapi ini sifatnya pelengkap aja. BIRD baru masuk ke sekarang lagi GIAA. Oke. GIA, mau tahu kapan akumulasi, kapan big fund atau market maker mereka markup, nakutin kita, nakutin retail. Perhatikan kayak gini. Ini ada pola double bottom, tapi masih belum tinggi volumenya. Di sini mereka mulai banyak ambil nih. Ini mulai banyak ambil. Kemudian di sini markdown-nya lumayan lama. Sebenarnya bukan markdown juga, mungkin mereka sendiri belum yakin. Baru akhir-akhir terakhir ini volume transaksi mulai tinggi dan mereka mulai borong. Ya, kalau retail mulai masuk di fase yang kedua ini, fase partisipasi. Nah, ini
market maker biasanya mulai akan cenderung beli. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa saham ini lagi digarap sama market maker, tidak. Ini hanya contoh saja secara psikologi market. Bisa jadi memang investor-investor itu mereka memang mau ngumpulin di sini dan nunggu lebih murah. Nah, ini bisa jadi nih, ini bukan sengaja diturunin, tapi retail-retail ya, trader retail profit taking dulu. Mtrade juga kemarin sempat rekomendasi di sini untuk jualan dulu deh, profit taking udah cuman 2 digit gitu. Turun kan, retailnya turun, kemarin terjadi peningkatan volume lagi. Nah, kita boleh masuk lagi. Maka dari itu prinsipnya, baik dalam investasi jangka panjang, baik dalam swing trading super trader, saham second liner, third liner, mindsetnya adalah ikuti gerak dari big caps. Ini beberapa saham yang kelihatan mulai diakumulasi, tapi kita belum masuk. Sekali lagi kita bisa kita melihat kapitalisasi saham itu juga, bid over nominalnya berapa, karena volume tinggi belum tentu secara nominal oke buat kita bisa masuk. Ini contoh ya, LPCK biasa kalau udah mulai ngegas masuk ke stage 2 itu peningkatan volumenya sangat drastis sekali. Oke. Ya, jadi back to basic yang membuat saham naik adalah demand. Jangan sampai tergigit oleh ikan besar. Ini bisa diterapkan pada saham big cap, second liner, dan third liner. Aku mau kasih contoh yang kelihatan banget, yang sangat kelihatan sekali. Banyak yang penasaran. Kalau aku kasih BSDE mah, teman-teman udah tahu itu udah naik ya. Tapi coba dulu saya bilang BSDE zaman bulan September, Oktober, pada bingung. Kenapa berani? Karena ini volumenya juga sangat kelihatan sekali untuk akumulasi dan markdown-nya. Nih, ini dia dikumpulin nih. Kalau di sini belum, ini masih volumenya merah gede. Ini di sini udah mulai kelihatan lebih jelas. Saya kasih lihat yang lebih jelas lagi dan yang sekarang belum jalan, sehingga teman-teman yang pegang saham ini pun juga mungkin jadi lebih yakin. Saya kasih disclaimer ya. Kalau di sini market maker-nya lihat, nggak senang hati, tapi enggak lah. Ini udah masuk masa stage 2, masa partisipasi, artinya biasanya jika ada market maker pun jika ada, maka dia juga senang retail masuk. Kalau udah masuk stage 2, biasanya mereka suka retail masuk karena barangnya mereka udah cukup, akumulasi udah cukup. Tapi kalau misalkan di masa akumulasi ini kita hajar terlalu banyak, ngelewatin bid over itu terlalu banyak, biasanya geraknya akan lambat dulu karena mereka belum cukup barang, kita udah ambil barang, bisa di markdown lagi. Caranya gimana? Dijual-jualin sampai ketakutan tuh, terus kemudian baru mereka beli di bawah. Oke, sekali lagi saya bukan mengatakan saham Ramayana sedang digoreng, karena ini hanya contoh aja untuk markup dan markdown. Bisa jadi memang di sini big fund sangat tertarik karena balance sheet dia juga bagus. Perhatikan di sini akumulasi sangat besar terjadi di bulan Agustus. Dan di sini ada markdown atau retail, mereka profit taking, dan di sini peningkatan volume. Sekali lagi nanti jika dia breakout naik dengan volume yang tinggi, ini akan mengkonfirmasi. Ada contoh yang menarik lagi, masih dari sektor retail, sama seperti RAS, ini justru jauh lebih kelihatan lagi. Tapi saya tidak terlalu vokal ketika infoin untuk RAS untuk jangka menengah, karena secara fundamentalnya dia benar-benar super struggle banget. Saya pribadi ada nge-hold saham ini, Mtrade juga ada beli saham ini, dan ada profit taking beberapa hari yang lalu. Mtrade kenapa profit taking dulu? Karena di sini sudah mulai divergen. Di sini sudah mulai divergen. Nah, kalau teman-teman retail yang masih pemula, bisa deg-degan kalau dia jatuh lagi gitu. Jadi Mtrade profit taking dulu. Perhatikan di sini, ini kelihatan banget. Ada big money jualan. Karena FA-nya dia jelek, tapi di sisi lain ini ditampung oleh big fund yang lain. Pas di bawah, volumenya tinggi. Ini markdown dikit. Nah, ini naik dengan volumenya turun. Abis ini bisa akan ada markdown. Markdown artinya dia bisa turun koreksi, bisa sampai ke level 1140 sampai 1150. Makanya buat Mtrade swing trader kita sudah profit taking dulu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, materi saya hari ini bukan mau ngatain saham ini digoreng atau saham itu digoreng, enggak. Cuman kita belajar aja ngeliatin arah gerak big money kemana. Oke, ya
Ini ciri-ciri dari akumulasi, jeda sejenak itu bisa turun sedikit ya. Terus ada timing for markup. Oke, dan ini ciri-ciri dari distribusi dan markdown. Saya akan percepat aja, tadi saya udah jelaskan semuanya. Apa yang harus kita lakukan dengan saham-saham third liner? Saham-saham third liner modalnya positif. Kelebihannya buat kita adalah modalnya kecil, bisa dari modal kecil. Harga sahamnya naik cepat untung, tapi cepat turun juga, dan kalau mau jualan biasanya langsung kena ARB dan hilang likuiditasnya, susah jalan gitu. Solusinya gimana? Kalau mau pilih saham third liner, pilihlah yang pola akumulasinya lebih stabil. Dan ini berdasarkan saya punya ini aja sendiri. Saya ngelihat pergerakan sahamnya, saya masukin ini ke third liner. Jadi kalau Anda tanya di luar, jangan diperdebatkan di second liner atau third liner. Ya, ini saya kasih definisi sendiri. Kemudian pilih yang bid offer-nya mulai tebal supaya nggak gampang diguyur atau dibuang. Jual duluan sebelum ARB, contohnya BRIS. BRIS waktu itu kita ada beli. Ini lebih cocok buat swing trading. Waktu itu BRIS sempat kita mau masukin ke super trader, beli di sini. Karena breakout-nya sangat cakep banget, tapi kemudian setelah 2 hari AR atas berturut-turut, kita putuskan jual di hari yang kedua, meskipun sempat waktu itu masuknya ke portfolio super trader. Hari ketiga memang masih naik, tapi kita jual duluan. Harus berani jual duluan, nggak boleh greedy. Kenapa? Karena bahaya banget kalau sampai dia turun, itu turunnya langsung ARB. Ciri-cirinya sebenarnya gampang, saham third liner, definisi saya adalah saham yang ARA terus, ARA atau ARB. Gampang arah, gampang ARB, itu aja. Itu third liner dan very high risk. Hindari saham gocap, hindari saham di bawah 100, karena kalau nyangkut, kayak saya nyangkut di LT dari beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang tuh gocap sampai masih gocap terus gitu. Oke, kemudian Pepro, contohnya ini ya, Pepro naik 100% hanya dalam 3 hari. Ini third liner banget. Biasanya kalau saham kayak gini, saya nggak mau masuk, saya maunya masuk yang third liner yang udah third liner yang bentuknya sudah mulai rapi. Ada di mana ya tadi? Tadi saya ada kumpulin saham-saham third liner. Tunggu ya. Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Sebentar ya, sabar. Ini dia. Ini dia. Ini third liner. Ini third liner yang potensial. Kita bahas ya. Kita langsung bahas yang third linernya. Dan dia geraknya bakalan bisa kencang banget. Hija bisa masuk second liner, bisa masuk third liner, tapi aku masukin ke third liner karena di sini masih kosong gitu. Dan nominal dia sangat kecil juga. Nah, untuk Kija ini dia lagi ada satu pola rectangle di 220 dan sekarang lagi di markdown. Bentar lagi nih ya, Kija dia kalau naik dia bisa jadi kandidat ARA. Jadi kalau teman-teman mau tahu saham-saham yang kandidat ARA apa, ya ini. Terus Agro ini udah jalan, BRIS Senin nanti bisa lari dan kita potensi akan buyback kalau bisa nggak kekejar, banyak pilihan yang lainnya. Terus kemudian ASGR, kita akan lihat untuk ASGR Grafia, kita akan lihat untuk nominalnya juga di bid over nanti ya, di market ya. Kalau misalkan nominalnya bagus, kita akan beli untuk swing aja. Tapi ini belum, jangan hajar beli dulu. Mau lihat likuiditas di real time market. Dan frekuensinya harus pas aktif. Kemudian auto, Bevin, auto. Nah, ini udah naik kenceng, kita akan tungguin dia koreksi. Auto ini volumenya sangat bagus sekali, yang terakhir akumulasi sangat bagus sekali. Auto bisa turun itu sampai sekitaran 1020 sampai 1100-an. Kemudian Bevin, BIRD tadi kita udah bahas. Nah, ini dia bisa ARA juga saham ini. Lihat ini akumulasinya super good banget. Kita masih nunggu ya aktivitas di market dan belum pasti kita
misalkan rekomendasi untuk buy, kita lihat secara nominal dulu bid offernya berapa. Kalau nominal terlalu kecil, kita nggak bisa untuk ajak beli, bahaya. Bovin ini lebih agak berisiko, mendingan beef tadi. Ini bukan rekomendasi suruh beli, ini baru listnya gitu. Kemudian BIRD udah tadi, terus BC Internasional, nah ini juga kandidat auto reject atas. Kemudian GIAA ini masih bisa jadi kandidat auto reject atas lagi. Sentimennya sangat bagus untuk jangka pendek ya. Tadi ada dana talangan 8 triliun dan juga jumlah penumpang naik. IMAS, IMJS masih bisa lanjut. Saya akan bahas yang lainnya. Jadi IMAS, IMJS masih bakalan bisa lanjut ya. Short term profit taking tapi bisa lanjut. Paling dia koreksi normal aja dulu, terus Hill ini juga kita akan tunggu koreksinya dia dan ngelihat secara nominal bid offernya enggak. KF Inaf nih kandidat banget untuk saham ARA, tapi jangan asal beli besok Senin mau langsung hajar kanan semua, nggak boleh. Kita mesti ngelihat secara frekuensi di real time dan juga nominalnya. KF Inaf bahkan bentuk chartnya persis plek ya, yang ajaib nih KF Inaf sama persis. Terus saya mau kasih lihat satu, kalau agro jalan, BRIS juga bakalan jalan. Tapi kalau misalkan nggak dapat, ya udah, kita udah ada agro. Kemudian jadi ini saya tambahkan, oh BRIS sudah ada link ya, link LPPF dan Seger, ada saham Seger. Oke, link. Ya, ini link potensial pakai banget untuk saham ARA. LPPF, dia bakalan ada koreksi dikit dulu, dan kita akan tradingin terus. Kalau LPPF ini kita akan tradingin terus, karena yang retail, yang ngehold kita udah punya rules ya. Kita akan trading TikTok untuk di LPPF. Saya tahu banyak yang suka untuk TikTok juga. Saya pribadi jualan nggak LPPF. Aku masih nge-hold. Aku nggak takut rugi. SKR dia masih uptrend terus, kita masukin ke watchlist juga. Semoga nggak lelet. Kalau lelet, coach tolong telepon saya. Yang terakhir saya ngomong apa? Oke. Bahas sama apa terakhir ngomong tadi? Second miner ya? Oke. Oke, coba. Bentar ya, saya ganti wifi dulu. Jangan keluar dulu ya, saya ganti wifi sebentar ya. Oke, cek. Sorry ya. Udah lancar ya.
Coba tadi terakhir saya ngomong apa ya? Benar-benar kata-kata terakhir tadi apa? LPPF. Oke, good. LPPF TikTok. Oke, aku share lagi. Berarti nggak jauh nih ya ngulangnya LPPF. Terus kemudian masuk ke SGER. SGER. Nah ini kita akan watch juga. Yang ini resikonya masih gede banget, volumenya masih kayak gini. Oke, saham potensi arah yang lainnya ada saham-saham ini. Saya nggak akan bahas semuanya. Saya akan bahas yang rame-rame yang banyak ditanyain. Aisyah, ini potensi banget untuk auto reject atas, untuk swing trading sekarang lagi di markdown dikit nih, lagi markdown dikit, slow, tapi dia bisa ARA. Yang kuat mentalnya, yang terbiasa dengan risiko, mungkin kalau mau ngetes dikit aja, Aisyah ini bisa naik sampai 440 dalam jangka pendek ya. Terus kemudian banyak banget yang nanyain friend, saya bingung kenapa friend, kenapa friend? Saya ngelihat memang friend ini sebenarnya secara volume juga dia sudah mulai aktif. Cuman kita masih belum, kalau friend ini kita nggak mau, dia di bawah 100 ya, masih agak-agak riskan. Secara volume juga ini udah mulai konvergen sebenarnya, cuman kita nggak mau resiko yang AR bawah terus gini. Ini kena AR bawah nih, 6,85%. Jadi kita akan sangat selektif sekali. Pilih yang dia benar-benar lagi aktif main. Terus kemudian ada yang aktif juga di sini, ada MPMX. Banyak banget ditanyain dan saya nggak tahu kenapa pada nanya ini itu. Ada teman saya investor lumayan gede, dia suka ini, dia beli, tapi saya nggak beli. Dia kalau nge-hold lama banget gitu, kadang untung juga kadang rugi juga gitu. Jadi tipe-tipe yang berani saham yang spekulatif banget, ini kita masukin radar juga, tapi belum untuk beli belum. Oke, untuk second linernya nanti saya akan bahas secara fundamental dikit. Saya akan highlight untuk sektor CPO. Sektor CPO, saya akan highlight dulu. Ya, di sini blue chip-nya ada AALI. CPO pekan depan akan semakin kencang. Kemarin IM Trade itu jagoannya di DSNG ya. Nah, aku akan bahas untuk CPO semuanya. Nanti saya akan bahas fundamental saham juga ya. Ada beberapa saham yang pun secara fundamental menarik dibahas. CPO kemarin naik dengan volume transaksi sangat tinggi. Dan untuk AALI ini potensial untuk kita masukkan ke super trader. Coach tolong dicatat untuk conclusion-nya ya. Jadi nanti bisa di broadcast juga untuk conclusion dari SODV ini. Ya, jadi trading jurnal Senin udah boleh di broadcast hari ini, ditulis hari ini. Ali ini bisa potensi untuk masuk ke super trader. Kemudian ada LSIP, SIMP, dan Tebla. Kita akan review untuk LSIP yang lengkap ya. Ali ya, mungkin pada penasaran dia bisa naik sampai berapa. Ali ini upside-nya masih agak jauh ya. Ali upside sampai ke 14.525 di sini. Jadi ini ada beberapa resisten kecil, ini daily resistnya. Ini pekan depan bisa tercapai. Nah, yang di 12.950 ini di perkiraan aku Desember bisa tercapai nih ya. Ini Januari, Februari. Ali. Terus kemudian kalau supportnya di angka merah ini 11.350. LSIP ini ada pola symmetrical triangle, targetnya udah tercapai di merah ini. LSIP kita akan swing trading. Ya. Ini ada pattern cup handle dengan handle-nya kecil. Targetnya berapa? Upside-nya untuk LSIP ini dia bisa naik sampai ke sekitaran 1.350. Terus kalau untuk upside-nya yang agak jauhan, nah ini untuk
Desember Januari nih ya, sekitaran Januari lah. Ini buat pekan depan ini bisa, sorry, ini Desember ini bisa nih kecapai ya LSIP upside-nya di sini. Terus kemudian SIMP, sorry, supportnya kelupaan. Supportnya LSIP sekitaran angka 1100. SIMP beli di angka berapa? Better Senin aja ya. Kita akan lihat sikon ya. Oke, SIMP Desember nanti dia bisa sampai ke 440 ya. Jadi ini udah pada breakout semua. Kemarin untuk CPO kita masih wait and see dulu. Ini udah pola cup and handle gitu. Terus BWPT ya, coach nanti tolong dibuatkan satu review untuk saham CPO, dikirim ke menu fundamental, boleh disiapkan dari sekarang. Lebih ke teknikal aja, dan juga sentimen untuk CPO secara umum ya coach ya. Jadi ada rangkumannya. Nah, ini perhatikan di sini, ini BBPT yang paling lagging, dia bisa naik short term 1-2 hari sampai ke 125. Kalau upside sampai 170 ini perkiraan aku di Desember ini, Desember akhir Januari. Terus kalau kalau CPO yang paling utama dipilih Ali ini slow banget ya kan blue chip ya. Dia slow banget. Ini second liner LSIP, yang lainnya lebih ke third liner sih, BBWT, SMP, SIMP itu. Tapi mau masukin second liner boleh juga BBPT, SIMP. BBPT sih pilihan terakhir ya. Karena dia agak-agak lagging gitu. Jadi Senin nanti kita akan lihat bisa masuk ke situ atau enggak, masih bagus atau enggak untuk short term-nya. Oke, terus ini second liner yang masih potensial lainnya. Kalau teman-teman nanya, Indi gimana? Kita udah masuk dan nge-hold aja, berarti untuk next week kita lebih ke CPO. Kita lebih ke CPO buat yang belum punya buat trading. Terus Doit ini saya bilang berkali-kali di SODV kemarin juga gerakannya mirip banget dengan Indi. Jadi kalau batu bara, Adaro, PTBA itu bisa naik, ITMG juga bisa naik, tapi slow. Jadi kalau yang mau geraknya cepat, dan saya jujur saya nggak sabar sih kalau untuk PTBA gitu buat trading, karena tujuan investasi beda ya. Misalkan saya nge-hold BRI lama, aku bisa sabar karena itu aku expect untuk investasi. Tapi kalau untuk trading, saya lebih pilih yang kayak gini nih. Nah, kalau telat di Indi bisa ambil di Doit, tapi tunggu koreksi aja, kita akan kasih tahu kalau misalkan boleh beli lagi. Yang udah punya hold aja. Kalau yang belum punya, kita akan arahkan lebih ke CPO karena baru jalan. Kemudian untuk Medco ini juga potensial ya, bisa jalan, tower dan tebik juga bisa, kita udah beli juga. Ini yang watch bakalan lanjut naik. Ini bakalan lanjut naik untuk properti. Jadi semuanya bagus. Ini semuanya bagus. Cuman yang ini agak-agak berisiko. BMTR ini agak-agak riskan. Ya, jadi ini resikonya masih lebih mendingan daripada yang third liner. Masih lebih mendingan. Yang ini kita benar-benar cuman buat swing aja. Ini kita bisa nge-hold dan masuk keluarnya gantian nanti. Jadi bakalan masuk watchlist-nya IM Trade. Coach, tolong list-list 2 ini di print aja, tempel di ini dekat laptop biar kelihatan. Ya, jadi nggak ada yang terlewat. Nah, first liner, sekarang kita akan ke blue chip. ICBP, perkiraan aku pekan depan ICBP bakalan bisa ngegas, karena dia termasuk yang super beautiful banget, fundamentalnya super cantik banget ya, ICBP ini. Kemarin kayaknya udah dibuatin tulisan juga, saya nggak tahu tuh udah dibuatin belum ya coach. Kalau belum, pekan depan Senin tolong dibuatin untuk ICBP-nya. Nah, ini ICBP ketahan dia nurut banget dengan teknikal nih. Ketahan di support 96, terus naik ketahan lagi di support 9.900. Terus dia breakout di sini. Belum breakout, tapi perkiraan aku Senin nanti bisa breakout, short term upside-nya bisa sampai ke short term ya ini 11.825. Jangan-jangan udah digambar.
Coba aku cek dulu untuk ICBP. Kenapa nge-lag? ICBP. Belum. Berarti belum dibuat tulisannya tuh. Ini Desember, perkiraan upside bisa sampai 11.825. Ini Januari, Februari sampai 12.525. Disclaimer, karena ini perkiraan aja. Jadi aku lihat nanti ICBP pekan depan bisa agak cepat ya. Dan nggak salah, kalau belum punya sama sekali mau masuk beli ICBP boleh. Besok Senin HK aja nggak apa-apa sih. Kalau buat investing beda dikit-dikit nggak apa-apa harganya ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kalau Anda nggak siap dengan fluktuasi, turun dikit dilihat, berarti itu trading gitu. Jadi kalau trading jangan yang ini agak-agak lelet. Nah, ini yang masih potensial untuk baik untuk short term maupun untuk jangka panjangnya, ini masih murah. BNI juga masih murah. Potensial secara teknikal BMRI dalam jangka pendek masih bisa. Ini juga sama nih, ini masih bisa. Ini potensial banget short term bisa gerak. Kalau yang ini bisa naik tapi alon-alon. Ini not for investing ya. Not for investing Adaro. Jadi ini juga not for investing. Teman-teman yang mau investing bisa pilih saham-saham selain komoditas. Yang aku oret-oret nggak boleh. SMGR ini juga potensial buat short term juga. Oke. Tadi aku ada bilang mau bahas tentang fundamental dikit ya. Ini saham-saham third liner yang kita sempat tradingin. Ya, lihat aja volumenya. Volumenya udah lumayan oke. Nih, ini yang kita tradingin. Lihat volumenya ya. Nah, yang ini belum. Ini baru masuk watchlist gitu. Kayak yang tadi saya bilang itu ya. Tadi udah aku ceritain semuanya. Oke, sekarang saya mau bahas tentang fundamental beberapa saham yang belum gerak dan berpotensi untuk gerak, yaitu sektor poultry, dan CPO, poultry, dan juga oil. Tekstil juga ya. Poultry ini harga ayam broilernya udah mulai rebound, jadi lapar saya. Serius, belum makan tadi pagi. Oke, ya, dan permintaan dari hotel, restoran, dan kafe ini sudah mulai membaik. COVID-19 juga kayaknya aktivitasnya masyarakat sudah mulai membaik ya. Jadi sekali lagi kita lihat pada bagaimana cara Big Fund berpikir. Ini poultry sama sekali belum dilirik loh, di mana dia kuartalannya untuk revenue sudah membaik buat Cepin. Ya, buat Cepin udah membaik, dan dia second largest Indonesian poultry feed untuk dog producer. Untuk Cepin sendiri, chartnya ini sudah mulai ada tanda-tanda manasin mesin. Nah, ini di sini. Ini udah mulai membentuk anak tangga yang kedua. Valuasinya nggak murah, jadi buat trading aja untuk Cepin. Japfa sendiri secara kuartalan jauh lebih bagus, jadi perkiraan aku dia geraknya akan lebih cepat karena Big Fund akan lebih ngelirik dia. Sekali lagi Big Fund akan tetap lihat FA dong, valuasinya lumayan fundamentalnya lebih bagus, pendapatannya naiknya lebih kencang, dan labanya juga lebih tinggi, karena cuan dari selisih kurs dia. Nah, untuk pakan ternaknya dia termasuk gede, ada peternakan dan produk konsumen, dan Japfa ini dia ada akuisisi So Good Food. Oke, coba dilihat untuk technically, kita tinggal nunggu another breakout aja, ini masuk watchlist kita. Valuasinya juga lebih murah, jadi Big Fund juga akan lebih lirik ini. Kemudian untuk main, ini yang paling lagging di antara tiga, jadi kemungkinan kita akan liatin untuk Japfa dan juga Cepin dulu. Oke, berikutnya untuk pulp and paper, ini ada insentif pajak bagi industri media cetak nih, PPN-nya dihapuskan, dan kemudian untuk TKIM dan INKP sendiri, ini secara bisnis juga saya lihat mulai membaik juga ya, intinya COVID-19 membaik, dia juga membaik, laba bersihnya mulai membaik secara year on year, which is very good banget di semester di kuartal ketiga ini. Kuartal kedua sempat rugi. Oke. Beban pokoknya dia dikurangin banget ya. Oke. Dan dia juga ada laba selisih dari kurs juga gitu. Oke, nah aku kan lihat
kasih lihat untuk secara teknikalnya juga, ini udah mulai terjadi peningkatan volume, jadi udah mulai masuk ke masa partisipasi, valuasinya sangat murah sehingga big fund juga akan tertarik di sini. Tapi di sini kita lebih ke arah trading aja. Kalau mau hold sekitaran 3 bulanan, kayaknya masih bisa naik untuk dua ini. Valuasi juga murah untuk INKP. Kemudian oil ini untuk pengurangan produksi itu sudah mulai agak dikurangi ya. Nah, untuk oil sendiri demand-nya juga sudah mulai meningkat. Ada untuk kontrak kerjasama KKKS itu dengan EP Natuna berhasil, dan ini lumayan bagus banget nih ya untuk Medco. Secara volume super beautiful banget. Jadi dulu sempat turun karena right issue, tapi ini waktu itu sebenarnya saya punya juga mau nebus ride-nya, entah kenapa di OLT sekuritas itu OLT sudah saya agak-agak trouble, jadi nggak kebeli. Tapi ya sudahlah, karena saya suka dia secara technically, saya ada buy juga di bawah lupa harga berapa, tapi aku ada beli lagi. Ini aku ada ngehold. Cuman teman-teman kemarin Entret ada ajakin juga untuk Medco ini lebih ke arah TikTok untuk trading, karena resikonya masih besar banget ketika dia masih di stage 1. Kalau kita ajakin beli terlalu awal bisa naik turunnya lumayan, nanti bisa kalau ngehold kelamaan teman-teman deg-degan gitu. Valuasi juga masih murah, perkiraan aku big fund masih akan ambil untuk Medco ini. Elsa dia lebih leading daripada Medco, hold aja, yang punya ngikutin kita, terus kemudian ya kita kalau misalkan ada buyback ya ikutin aja gitu. Perkiraan aku ini masih akan sangat bagus sekali, valuasinya juga masih sangat oke. Ini tadi aku udah bahas untuk IMAS dan IMJS Auto GIAA, semuanya aku mau kasih kesimpulan buat teman-teman semuanya. Kesimpulannya saham apa aja yang bakalan jalan pekan depan. Ya, ini iklan Entret buat yang belum gabung ya. Buat yang nanti sore belum gabung, ada kode promo SO37 dapat bonus 1 bulan jika daftar dengan kode promo ini paling lambat untuk besok sampai jam 24.00. Kesimpulannya, saya akan kasih kesimpulan secara langsung ya teman-teman ya. Saham yang berpotensi jalan pekan depan adalah satu CPO. CPO ini potensi banget jalan, kita masih akan trading dan upside-nya masih lumayan. Jadi setelah call akan ada CPO, kemudian pulp and paper, ya jadi mungkin jalan sekitar 1 pekan sampai 2 pekan ini ya, jadi meleset-melesetlah 1 minggu lah. CPO, kemudian pulp and paper, oil, apalagi tadi ya, dan poultry. Kemudian satu lagi yang kelupaan disebut tadi ada Sril atau Sritex. Saya mau nge-live bareng dengan Sritex juga nih. Jadi jika di sini teman-teman ada yang kerja di emiten atau menjadi top management emiten barangkali, ayo nge-live bareng saya. Oke, ini Sril juga potensial. Itu aja dari saya hari ini teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Dan pertanyaannya, jika modal untuk investasi udah habis, udah dipakai semua, sekarang gimana dong? Satu, ngehold aja, ngehold keras, masih punya 20% yang buat trading ya, trading aja. Kalau 20% udah pakai semua dan posisi cuan semua, mau nambah modal lagi, boleh nggak? Masih boleh kalau buat tradingnya. Oke, saya akan cek untuk di kolom chat. Sudah kasih review bintang 7, mantap. Kasih review bintang 7 ya di aplikasi dan berikan komentar positif. Saya agak menyayangkan ada beberapa orang yang kasih rating bintang 1 itu ternyata setelah kita cek dia juga bukan member, bukan ini. Ya udahlah, tapi ada juga yang member juga gitu. Oke, Asih sekarang boleh serok nggak? Seperti yang saya bilang tadi untuk saham-saham blue chip udah nggak bisa seagresif bulan lalu. Kalau masuk, Anda udah punya modal bawah, ada mau habisin modal, boleh. Mau beli untuk sesuai perencanaan tuh Anda mau beli boleh. Tapi kalau Anda baru aja masuk sekarang ini, boleh, tetap boleh ambil, tapi nominalnya jangan terlalu agresif. Dan itu yang tahu cuman Anda sendiri. Switching emas perhiasan boleh nggak ke saham? Hahaha. Saya nggak tahu sih itu Anda punya perhiasan Anda itu benar-benar duit nganggur banget atau enggak, saya nggak ngerti gitu. Kalau perhiasan tinggalan orang tua, jangan dijual. Saat ini ARB hanya 7% ya. Kira-kira kapan kembali normal? Nggak usah dipikirin.
Itu bagusnya di Indonesia kayak gitu. Mtrade mantap dan bagus sekali. Terima kasih. Saat ini kita lagi testing untuk Mtrade versi 2. Semoga ke depan akan lebih baik lagi ya. Direksi sih bukan, tapi aku kerja di ITMG. Tapi aku milih India atau duit. Loh, tolong bilangin dong ke top management atau ke IR-nya. Ajakin live sama saya tuh Bu Aulia. BRPT masih bisa upside nggak? Masih bisa untuk trading. Kita akan update real time ya. Kalau kita nggak suruh beli, jangan masuk dulu karena belum aktif. Saya udah pegang untuk invest ICBP, BSDE cocok, UNTR lebih ke trading karena dia cyclical banget. Sama apa yang naik pekan depan? Udah aku bahas tadi, CPO itu nomor 1, terus kemudian poultry potensi, kertas-kertasan potensi, kemudian oil potensi. Mtrade pakai OLT apa ya? Nanti aja deh ya. Kalau kita udah embed pasang untuk bisa beli jual saham secara langsung di Mtrade, nah nanti teman-teman juga bisa lihat. Ikut Mtrade, duit saya beratus. Terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi saya di sini mau bilang dulu, jangan over euforia, over ekspektasi, over senang karena market ada naik turun, ada kalanya kita cut loss juga. Di September kemarin kita cut loss juga. Jadi kalau misalkan nanti ada waktunya kita sampai ada cut loss atau gimana, teman-teman manage your expectation. Mtrade kalau udah punya bagusnya hold atau gimana. Kalau mental Anda kuat, siap dengan fluktuasi, hold aja. Saya sih nge-hold. Kalau nggak kuat, ikutin swing tradingnya Mtrade aja. Sido gimana? Saya masih hold. Yang investing jangka panjang di Sido masih boleh hold. Kalau Anda trading, boleh jual dulu. SMBR bisa dibeli nggak? Sekarang lagi agak ketinggian. Nanti kalau buyback, Mtrade akan kasih tahu. Kalau ini lebih baik punya 2 sekuritas ya untuk investasi dan trading. Iya, tapi jika Anda menunggu buka satu account lagi kelamaan, bisa beli dulu di satu account, nanti bisa pindah saham kalau buat yang investing. Duit jika punya masih aman untuk di hold, masih ada upside, masih banget. Kalau koreksi normal aja. Jadi GJTL dan keras kemarin waktu direkomend beli enaknya gimana? Udah ikutin kita aja. Ikutin dulu. Keras ini nggak lama dia juga akan bisa jalan karena ada dana talangan. Kadang bingung udah cuan 30-40% lebih baik dijual untuk beli CPO atau oil yang belum jalan atau hold. Kayak Asri APLN itu kan kita nge-hold Bapak Ibu, tapi pergerakannya lumayan bumpy kan. Itu kalau Mtrade masih benar-benar mau ngikutin sama kinerjanya tuh kalau kita nge-hold, hold aja dulu. Tapi kalau Anda pemula dan belum pernah ngerasain profit taking, mau profit taking ya nggak masalah. Tapi jika kita nge-hold, Anda jualan, terus nanti hilang barang dan naik lagi ya jangan nyesel, itu konsekuensi. Anyway, nggak usah menyesal apapun, yang penting judulnya cuan. Pak WW kalau mau pindah ke CPO juga nggak apa-apa, nanti pekan depan kalau mau switch saham juga apa-apa, yang penting judulnya cuan. Saya ngikutin 80% invest, blue chip, Pak William 20% trading, sekarang kan third liner mau pada jalan, tapi modal saya udah habis. Mendingan pindahin sebagian saham invest ke trading, no! Atau gimana ya? No, nggak. Kalau mau nambah modal trading ya dari uang nganggur aja gitu. Intinya jangan terlalu ini deh, jangan terlalu agresif dulu ya. PTBS sampai Desember bisa di angka berapa? Coach tolong disiapkan untuk ulasannya sektor rangkuman saham-saham CPO. Jadi satu konten aja nanti bisa di technical aja ya. Bisa dikirim ke menu fundamental PTBA. Sesuai dengan yang tadi saya bahas. PTBA Desember bisa sampai mungkin 2.880. Potensi 6 bulan ke depan bagus RPPF atau RALS. LPPF itu dia gerakannya akan lebih lincah, lebih liar, tapi RALS lebih rapi. Saya sih di RALS kalau nge-hold lama. LPPF saya juga nge-hold sih. Cuman LPPF bakalan lebih bikin jantungan. Panji, ya jangan terlalu agresif, manage your expectation, anything can happen, jaga portofolio. Ini gold turun lagi, iya. Karena kan sentimen vaksin juga udah mulai semakin membaik. Tentang nyicil invest yang bagus gimana ya? Itu di tabel, tadi saya udah minta coach untuk kata nyicil udah mulai dihilangin. Karena investasi udah, momennya kalau aku lihat udah mulai agak mahal gitu. Sarannya bagi 2 sekuritas, 1 invest, 1 trading. Ya sih.
Semua third liner Evi Marini. Mana tadi pertanyaannya? Aduh, hilang. Mana tadi ya? Evi Marini, semua third liner. Apakah tidak untuk invest atau ada saham tertentu yang bisa untuk invest? Third liner nggak boleh invest. Third liner itu fundamentalnya masih kebanyakan masih acak-adut gitu. Jadi naiknya short term aja gitu. Kayak GIA belum berani invest saya, itu buat trading aja. Apa lajunya IHSG nggak terlalu cepat daripada laju ekonomi? Kalau dibilang kayak gitu dari Maret kemarin juga udah terlalu cepat, tapi nyatanya naik terus. Ingat sekali lagi pasar saham bersifat prediktif dan forward looking. Ada dana nganggur nih mau deposit lagi, tapi bagusnya masuk ke trading atau gimana? Sebenarnya semuanya sesuai dengan kenyamanan hati Anda. Sekarang Anda udah mulai ngerti mana investing, mana trading. Investing, BNI, ICBP, HMSP, GGRM secara teknikal masih cukup murah dan secara valuasi juga cukup murah. TLKM aku udah nggak sebut lagi, karena dia secara teknikal udah mulai mahal tuh. Jadi aku mau bilang dulu untuk saham-saham yang investing tadi geraknya alon-alon atau pelan-pelan, sedangkan kalau untuk yang trading yang tadi aku sebut di second liner itu cepat, third liner lebih cepat tapi high risk banget. Jadi yang nggak siap dengan fluktuasi boleh ngikutin yang second liner atau yang blue chipnya tadi ya. Senin boleh HKBNI, boleh aja buat investasi. Saya kalau investasi belinya misalkan punya alokasi modal sekian, saya mau beli ya tinggal HK kayak gitu. Ini saya kasih saya rekomendasi top 3 buku gini loh teman-teman, bahkan buku saya sendiri aja saya udah nggak rekomen. Ya buat pemula boleh lah, buku-buku itu boleh, buku apa aja sebenarnya boleh. Cuma saya lebih seneng kalau teman-teman tuh belajarnya secara real time, updated terus setiap hari, entah lewat live trading, broadcast, morning briefing, day briefing, live Instagram saya, SODV ini lebih baru terus ilmunya. Kalau baca buku lebih ke foundational. Menurut ama Mtrade bikin porto 2 akun, apa tadi? Di screenshot dulu ini. Invest dan tradingku full saham, full 40 saham, 95% hijau. Mirip kayak portfolioku ya. Tapi saya punya saham banyak karena saya harus ngajar juga teman-teman. Thank you Mtrade Pak Andri Gunawan, thank you so much buat testimoninya. Mtrade juga pernah rugi, jadi mari sama-sama kita manage expectation. Yang cuan boleh kasih testimoni baik lewat WhatsApp maupun lewat aplikasi. Kasih keterangan ya, investasi boleh ditarik nggak? Oke, kalau waktunya ditarik kita akan kasih tahu. Nggak apa-apa ya, pegang 40 saham lah. Kalau cuan terserah. Kalau modalnya bermiliar-miliar 40 saham ya wajar. Aku banget nggak suka baca buku, pilih ikutin SODV, IG Live Briefing. Oke, good. Harum masih bisa naik short term. Ikutin kita aja broadcastnya secara real time. Kalau dapat fresh money jika invest SMGR dan LSIP oke nggak? SMGR oke, LSIP no. LSIP itu trading. Ingat komoditas semuanya trading. Depan Mtrade ada kelola dana. Belum ada plan sih. Kalau kita masih plannya untuk memperbaiki semua advisory ini, probably kita akan ya lihat aja lah 2021 daripada saya kebanyakan ngejanjiin. Ini udah jadi, semua platformnya lagi dalam masa testing. Nggak rugi ikut Mtrade untuk pemula. Thank you so much ya. Thank you juga buat semua coach dan all team ya, di belakang layar ada tim IT terus bekerja keras juga selain tim coach dan edukator. Saya hanya pegang 3 saham untuk invest, lebih nendang cuannya. Sip. Tergantung modal, sebenarnya semuanya itu tergantung besaran modal. KLBF aja nih tinggal satu-satunya merah, sama KLBF ku juga masih BEP. Saham nikel gimana untuk trading aja, nanti kita kasih tahu lagi ya broadcastnya ya. Saya bisa menyisihkan 10 juta tiap bulan. Tahun depan kita update lagi buat yang investing. Mau nambah BCA, kalau average jadi naik ya ambil Senin nanti masih bisa. Prospek BIRD tadi udah aku bahas tuh. Yang aku bahas tadi saham third liner tuh potensial.
nggak distribusi, ini lagi akumulasi. Sideways itu ada sideways akumulasi, ada sideways distribusi. Sideways akumulasi harga naik, volume naik gitu. Dia lagi akumulasi. Kalau distribusi pas harga turun, volumenya lebih gede. Oke, itu aja teman-teman ya. Saya mau prepare untuk event yang berikutnya. Terima kasih buat semuanya dan thank you buat all tim coach juga, all tim semuanya. Dari yang publikasi, dari yang IT, dan terima kasih buat Bapak Ibu untuk kepercayaannya. Tentu saja kita juga terbuka dengan masukan-masukan melalui WhatsApp support yang digunakan untuk follow up Bapak Ibu pertama kali. Itu support teknis, boleh diinfo jika ada kendala-kendala teknis. Dan terima kasih buat semua testimoninya. Semangat selalu, kirim testimoni banyak-banyak biar kita semakin semangat kerjanya. Itu jadi kayak gas buat kita. Salam profit, bye-bye.